IPS tuh buangan, padahal kan kita nggak tahu kalau ternyata potensi kita di situ gitu Mhm. kan. Orang tua juga kan kadang mikir, "Kamu harus IPA ya IPA ya, Iya, nggak mau kamu ke IPS." Nah, padahal nggak semua orang tuh eksaknya bagus, saya juga nilainya jeblok banget untuk eksak gitu ya. mhm, Ya pada saat itu mungkin, ya gitulah stigmanya masyarakat ya. mhm, Sampai akhirnya ya kuliah segala macem, ya memang pada akhirnya kembali back to basic gitu, yang bikin saya tertarik banget ke politik dan maksudnya beneran involve gitu ya, nggak mhm. cuman secara teori belajar. Jadi di tahun 2013 itu, mmm, sempet jadi relawannya Kang Emil waktu Kang Emil nyalon wali kota. Oh, wali kota, ya ya ya. Karena, pada saat itu ngelihat kok beda ya gitu. Kayak awalnya Mmm, tertarik aja gitu, ini berbeda sama politisi pada umumnya yang ya nggak sebelum sebelum-sebelumnya kalau wali iya, kota kan gitu-gitu aja, iya, bapak-bapak dengan bapak-bapak ya, caranya yang iya, old school gitu kan. iya, kok ini keren ya, kok ini menarik gitu ya pada saat Mhm, itu. Terus, akhirnya kayak riset sendiri juga mhm. gitu. Waktu itu dapat kayak apa ya, waktu itu dapat, semacam brosur gitu, tapi brosurnya lucu banget, komik gitu. Kalau sekarang tuh kayaknya semua politisi Oh, kayak gitu. yes. Ya kan, semua politisi tuh berusaha untuk kayak gitu, tapi waktu itu, one of a kind Kang Emil waktu itu bikin ya. Mhm. Dan itu mungkin dia targetnya memang anak muda, kena banget Ya kan. kan beliau sebagai atau kan dia Iya anak udah dong, terkenal lah ya. iya gitu. Nah akhirnya, ya udah tertarik, nah di situ gabunglah jadi relawannya Kang Emil, dari situ udah bener-bener ngeliat tuh, berpolitik tuh seperti apa sih Mhm, gitu kan ya, caranya, beliau gitu, berkomunikasi dengan banyak orang, dengan banyak pihak, dengan banyak stakeholder gitu, mhm, dengan masyarakat, dengan partai politik, dengan, mahasiswa, dengan komunitas gitu kan ya. mhm, Itu kan berbeda-beda gitu. Nah, pasti. iya betul. Nah dari situlah jadi, oh politik ini ternyata bisa membawa kebaikan gitu. Mmm, Nggak awalnya mungkin orang banyak yang skeptis sama politik ya gitu ya. pastilah apalagi kalau sekarang dengan didukung media sosial dan lain-lain tuh kayaknya, wah nampak, apa ya, tikam-menikamnya luar biasa dan kepentingannya, oh ya ini Iya, bisa ini ganti, kemudian ganti gitu mhm. kan. Ada nggak sih orang baik di politik gitu Nah itu kan? pasti, itu pertanyaan banget. Iya. Ada loh, ada kok gitu ya. Mhm, Mungkin memang, baiknya tuh, pure angel tuh I don't think gitu ya kalau pure angel. mhm, Cuman memang ada yang memang dia bertujuan, baik untuk masyarakat gitu ya. Memang beneran mikirin tuh masyarakat yang lagi kesusahan gitu ya, mhm, kesulitan tuh bener-bener dipikirin tuh ya ada gitu ya. Apalagi setelah berjalannya beberapa tahun belakangan ini tuh ya saya ketemu banyak politisi juga mereka care gitu sama, mhm. masyarakatnya. Dulu kalau boleh tahu di tim relawan tuh ngapain aja kerjanya tuh? Waktu itu lebih ke, edukasi anak muda ya, Oke. pemilih pemula lah Oh, gitu. jadi dengan basic PR dan berhubungan manusia lain. Iya iya gitulah kurang lebih ya, heeh. Nah, dari nah kan ngasih edukasi ke anak muda. Mhm. Tanggapan anak muda gimana sih pas, "Ih kok apa diobrolin kayak gini, kok ngomongin politik ke aku?" Gitu. Ya karena waktu itu masih sejawat, temen sendiri, Mhm, peer gitu ya. mhm. Ya nggak terlalu susah sebetulnya. Oh nggak kayak pernah, "Ih kamu mah sama aku beda apa, beda calon aku, enggak aku," gitu. Enggak sih, karena ya gitu kan, karena peer. Beda kalau misalnya kondisinya saya yang sekarang, terus Mhm. ngomong sama anak kuliahan. Mmm, Itu mungkin, nggak tahu nih sekarang trennya di mereka juga seperti apa, mereka tuh daily-nya, conversation-nya jadi kan agak kurang relate gitu ya. mhm, Ya kayak gitulah. Kalau dulu kan karena memang, ya peers gitu. ya jadi enak-enak aja gitu ya, Mhm, nggak terlalu berat kayak, "Ih mhm. apa sih kok kamu sekarang mainnya kayak gini?" Nggak ketara kampanye banget kok, jadi emang ngobrol gitu. Mmm, Bener-bener pure ngobrol, ngomongin politik, ngomongin Bandung, ngomongin sosok pemimpin yang mhm, ideal untuk kota Bandung gitu, pada saat itu ya. oke dari relawan terus apalagi yang bikin makin memantapkan nih Mmm. untuk berpolitik? Jadi nggak tahu dibilangnya kecemplung apa gimana, pada Mmm, akhirnya ya, sampai ada di, titik yang sekarang mhm, gitu.
Mmm, sama sama seperti halnya saya menemukan sosok Kang Emil, saya menemukan satu partai politik yang juga berbeda gitu. Jadi saya selalu tertarik sama hal-hal Mmm. yang kayak gitu sih. Oh, ada yang beda dikit, anti mainstream lah ya, Iya, sukanya yang anti mainstream, nggak gitu. ngikutin arus gitu. Iya gitu. Oh, menarik nih gitu pada saat Mmm. itu ya. Terus ya udah, tanya-tanya gimana caranya untuk jadi anggota gitu ya. Mhm. Ya sudah, akhirnya join lah jadi anggota, sempat ikut, ada acaranya apa segala macam, Mhm. sampai di 2019 itu sebenarnya dicemplungin untuk, nyalon Oh. jadi anggota legislatif gitu. Tapi ya experience lah, pengalaman ya. Mau tetep cari Heeh, pengalaman lagi kan. iya betul. Nah dari situ sampai sekarang jadi pengurus malah gitu ya di, Mmm. salah satu partai politik gitu. Oke, terus ketika, masuk atau kecemplung ya, dalam tanda kutip kecemplung. Ketika menjalaninya gimana? Apakah sesuai harapan atau, wah ternyata tidak seperti yang, apa, dipikirkan, menyenangkan tapi tidak seperti yang dibayangin dulu? Seru, menyenangkan, tapi iya tidak seperti yang saya bayangin dulu. Mhm. Jadi, sebenarnya saya tuh lumayan juggling banget karena, pekerjaan saya, main job saya itu lumayan berat, heavy, terus Mhm. saya juga harus spare waktu untuk politik gitu ya, jadi kerjanya 24/7 banget, Mhm. ya kan, untuk kerjaan dan untuk, berpolitik, berorganisasi gitu ya. Apalagi setelah, banyak dinamika politik yang dijalanin gitu. Mmm. Mmm, ada banyak hal yang tidak sesuai ekspektasi, tentu gitu ya. Mhm. Tapi ya memang kayaknya seperti itu gitu loh. Ya, oh kenyataannya seperti ini ya, gitu Iya, kan. memang memang, oh ternyata ya memang kayak gini kok gitu ya berpolitik gitu. Tapi Ya, tetap, memandang, partai politik ini beda gitu. ya intinya orang yang ngelihat dengan orang yang menjalankan tuh beda, Beda ya kan? Beda banget beda, pasti ya? heeh. Like or dislike ada aja sih sebenarnya. Kalau gitu harapan besar Mbak Gina nih, dengan berpolitik tuh apa sih? Yang menjadi mimpi besarnya deh? Kan sebetulnya dengan, politik itu not the only way sebetulnya, tapi salah satu cara lah gitu ya, Hmm. untuk, gimana kalau kita apa ya, kebaikan itu bisa menyebar lebih besar gitu Hmm. kan. Karena apa? Karena ada output-nya jelas, kebijakan yang Hmm. bisa dibuat Mhm. untuk masyarakat gitu ya. Kalau misalnya kita bicara di tataran komunitas, di tataran organisasi, banyak kok gitu ya, termasuk salah satunya juga kebetulan saya ada komite untuk perempuan dan anak gitu ya. Mhm. Itu ada impact-nya gitu ya untuk, beberapa segelintir orang, Mmm. komunitas dan lain-lain gitu ya. Tapi tidak menjadi baku gitu loh. Menjadi baku ketika hasil perjuangan teman-teman di komite itu bisa menjadi perda gitu ya. Jadi Oke. ada aturan hukum payungnya. Jadi teman-teman yang mengalami misalnya, kekerasan seksual gitu dan lain-lain itu, mereka akan dipermudah, apa ya, mendapatkan keadilan ketika memang, harus menghadapi, situasi hukum gitu ya, kayak gitu. Mmm. Kan kalau sekarang sulit banget gitu kan, kasihan gitu, nggak ada payung hukum yang jelas, Mmm. RUU TPKS juga ya gitu ya, masih Iya, 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 iya. belum disahkan gitu, meskipun kemarin sudah ada instruksi dari presiden gitu, Mmm. tapi memang ya lama lah ya itu, Bapak Ibu Dewan yang terhormat di Senayan gitu. Ada banyak pertimbangan mungkin, padahal sudah sangat darurat sekali keadaannya, yang sudah dilakukan oleh teman-teman di lapangan juga banyak gitu, Mhm. tapi ini tidak bisa meng-cover korban yang ada di seluruh Indonesia, karena korban yang ada di seluruh Indonesia itu perlu payung hukum yang jelas gitu. Iya karena ini yang paling sering dalam
berapa tahun belakang ya, RUU PKS itu kayak Ya. sering diteriakan, tapi tiba-tiba pertimbangannya ini, pertimbangannya Hmm. itu, sedangkan kasus kekerasan kan justru Ya. makin selalu terdengar. Mm-mm. Itu pun yang mereka yang udah berani bersuara. Ya. Capek banget sih sebenarnya, alasannya klasik kayak, oh ini RUU seolah-olah melegalkan perzinahan, Nah, itu dia. melegalkan LGBT. Hmm. Apakah itu lebih urgent dibandingkan dengan korban-korban kekerasan seksual ini gitu? Nah, itu dia. Perzinahan itu ranahnya personal Hmm. gitu ya. Manusia dengan Tuhannya lah ya. Iya, manusia dan Tuhannya. Hmm. LGBT manusia dan Tuhannya. Tuh, itu jalan yang mereka ambil gitu kan. Kekerasan seksual, pelecehan seksual itu ngerusak sih. Iyalah. Coba gitu loh. Itu udah bukan ya memang hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia sama manusia gitu loh. Yes. Itu lebih crucial saya rasa ya Pastilah. gitu. Karena ya apa ya? Seolah kayak nggak ada tindakan yang real, Ya. ya kan? Kalau ngomongin pasal bla 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 bla, ya bisa dilawan kayak yang aku lihat gitu ya. Tapi ya kita harusnya terlihat, apalagi kita ngomongin Bandung ya, nampaknya kita udah mulai masuk ke kondisi darurat, Oh iya. ya kan? Karena buat banyak korban yang aku lihat di sosmed dan lain, karena kan suka main Twitter tuh, justru yang berani speak up cuma di Twitter doang. Mereka bingung. Ya. Jangan yang jauh-jauh kayak pelecehan seksual deh. Kayak apa ya? Porn revenge misalnya. Udah ketar-ketir tuh kan. Jadi ya udah mending gua turun aja daripada itu terjadi gitu kan. Sedangkan kalau mereka pengen lapor, harus ke siapa? Ya. Itu masih belum ada solusi buat mereka gitu. Karena mereka kan pengetahuannya masih minim juga. Ya apa ABG sekolah atau kuliah gitu kan. Ya. Diancam takut. Harusnya kan ada tindakan yang berarti ya. Ya. Itu boleh ceritain nggak temen-temennya tuh bergerak di mana aja sih sampai masih banyak yang belum tahu gitu? Nama komitenya KSPPA yang sekarang ini lagi berjalan, itu di bawahnya partai politik yang tempat saya bernaung sekarang juga. Itu udah jalan sebetulnya dari tahun lalu ketika memang kita menerima satu kasus ya, kasus yang cukup besar di republik ini, pemerkosaan gitu ya, sampai ada bayi gitu ya, jumlahnya banyak, belasan, Rame. sempet ya rame sekali itu, dan itu kita kawal dari awal kasusnya sampai sekarang gitu ya, sejak itu gitu ya, jadi banyak kasus juga yang lapor ke kita. Di satu sisi tuh saya ngerasanya, apa ya, ya of course sedih gitu ya, sedih banget gitu, ini banyak loh kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual, pemerkosaan, apalagi anak-anak di bawah umur gitu Nah, ya. itu dia sih. Tapi, lumayan jadi bukan lega ya, oh ini orang tuh udah mulai berani speak up, gak usah takut gitu. Ketika mengalami hal-hal tersebut, ada kok orang-orang yang benar-benar berusaha melindungi gitu. Karena sampai saat ini, sampai detik ini, teman-teman di komite gitu ya, tidak pernah, apa ya, istilahnya benar-benar melindungi semua korban. Jadi korban tuh nggak ada yang kita, blow up ini siapa, apa segala macam gitu kan ya, memang karena ya privasi mereka gitu. Yes. Gitu ya, itu yang penting gitu loh. Sepertinya orang melihat, oh ini, Bandung sudah darurat pedofilia, sudah darurat kekerasan seksual, ini udah dari lama sebetulnya. Cuman nggak banyak aja yang berani, speak up dan jadi PR untuk pemerintah setempat ya, Iyalah itu gitu. bukan PR lagi, itu harus dipikirin tiap hari Iya itu. dong gitu ya, terus ini misalnya kasusnya dari tiap kota, kabupaten, satu Mhm. Indonesia. Coba satu hari satu oknum. Maksudnya jangan mikirin, aduh gua pejabat, anak gua siapa yang berani sih gitu kan. Iya, ya. Kayak aduh apa ya, harusnya mikir kalau anak gua cewek, ada yang macem-macem, masa nggak ada perlindungan hukumnya sih? Iya dong. Nah, itu yang sekarang kan makanya, hukumannya itu kan masih
nggak jelas juga gitu ya Nah kan. iya. Apa, pasal apa yang Mhm. dikenakan gitu kan. Iya pasti. Itu Karena kan jadi ketok palunya lama banget, palunya di sini terus. Masih di atas palunya tuh kan, nggak Iya. diketok-ketok gitu kan. Iya, itu penting banget sih sebenarnya gitu. Karena ya saya juga perempuan gitu ya, saya juga pernah mengalami hal-hal yang mungkin nggak enak gitu ya. Mhm. Ya sulit lah gitu. Ketika mau Mhm. ngelapor, mungkin serba salah banget ada di posisinya korban ya. Mhm. Mau ngelapor tuh ya takut, ya Nah itu malu, dia, ya malu kan. kan, habis diapain sama orang Mhm, gitu kan, takut apalagi yang sampai dinikahin. apalagi itu parah sih yang sampai hamil terus dia harus menikah dengan pemerkosanya Nah gitu, itu, kayak logiknya di mana iya, gitu. kayak dia harus hidup bersuami kan, nggak bisa dibayangin gitu loh. Iya, baru bentar aja udah disiksa, gimana kalau diikat seumur hidup gitu kan. Iya, itu kan traumanya kayak apa ya, itu sih sebenarnya yang jadi Iya. concern ketika apa yang bisa diperjuangkan gitu ya, Hmm. kan perempuan yang cuman saya miris sih sebenarnya kemarin itu, yang kasih statement menolak RUU TPKS ini Nah, perempuan juga loh gitu. Saya, oke. perempuan dari salah satu partai politik lain gitu, Mhm. mmm, ya itu menolak dengan Entar ya zina, alasan-alasan LGBT. tadi, betul. Kalau itu terjadi sama anaknya, kalau itu terjadi sama keponakannya gitu Iya, kan. apakah apa ya, sebelah mana apa ya, kepeduliannya minimal, Hmm, ya kan? iya. Kayak aduh, katakanlah saudaranya kena nih, Iya loh, mau kayak ngapain? sampai hamil, sampai dia harus punya anak yang ya entar gimana ya, dia bisa benci sama anak yang entar mirip sama bapaknya yang pemerkosa itu, kayak nggak bagus sama sekali gitu loh Ya. dengan kondisi kayak gitu. Itu lebih parah dibandingin perzinahan sama Oh LGBT. iyalah itu, apalagi kemarin kan tokoh agama juga ya yang harusnya ngerti perjinahan ya, Iya. kok malah kayak gitu. Tapi alasannya takutnya ada zina. Aduh Eng ing capek. eng. Nggak bingung banget gitu ya, kenapa yang dibahasnya all over again, itu lagi. Kayak kemarin Valentine gitu ya. Capek, tiap tahun Ya itu ya Valentine ribut. ya. Tiap tahun. Terlalu seksi untuk digoreng sih emang. Aneh banget. Kenapa? Kenapa ikut campur urusan dosa orang lain? Udahlah gitu. Iya. Karena urusan dosa itu manusia sama Tuhan gitu. Kerjaan ya kalau kita sama sesama manusia aja gimana gitu. Ya, bahkan kalau awal Islam nih, bahkan kalau Mhm. untuk memilih agama pun nggak boleh ada paksaan, Oh iya, ya kan? mau pindah agama ya monggo Ya gitu. mangga gitu kan, bahkan dari zaman Sesuai Rasul beliefs-nya, pun gitu kan, kamu kenapa Islam? Misal bapak saya nggak usah masuk Islam, Iya. ngapain gitu kan? Mhm. Harus dengan kesadaran sendiri gitu kan, Ya. bukan harus suruh-suruh. Begitupun yang Mhm. soal amal-amalan ya mau, masa harus diatur negara sih? Iya dong, Ya kan? urusan pribadi kenapa harus diatur sama negara? Iya kan? Kenapa gitu? Ya saya nggak ngerti sih kayak Ya gitu-gitu. itulah, beberapa orang mesti kayak gitu. Iya. Oh, udah lama kita ngobrol nih, asik banget nih. Iya. Gila, mimpinya besar sekali ya itu, dan terakhir tuh wah itu benar-benar bombshell banget lah itu. Mhm. Ketika ya itu emang harus diperjuangkan sebagai lelaki, saya sangat mendukung. Iya dong. Ya laki-laki yang bener yang kayak begini gitu ya Ya kan. iyalah pastilah, ini nggak Kalau pernah ada nggak pernah ada beresnya ini, ujungnya tuh nggak pernah ada ya gitu. kalau laki-laki yang nolak, oh otomatis sepertinya Anda pelaku gitu kan. Iya, jadi mohon maaf ya kalau kita ngeliat dulu zaman-zaman dulu ada video skandal-skandal Hmm. apa pejabat ini ya pelaku juga gitu kan. Iya, Anda tidak mau terjerat pasal Apakah itu. itu ada apa salah satu alasannya gitu kan? Oh Alasan iya. apa? Mastermind-nya seperti itu Iya. gitu kan? Mhm. Ya kan? Wah, ntar kalau ini bisa jadi apa bumerang juga nih kan? Nanti mereka kena juga, waduh Nah, gitu ya. waduh, kena Repot, nih, gue yang kena. ketok palu, gue yang Eee, kena juga kan malu. iya bener. Mungkin, Mungkin ya, mungkin ya. mungkin, nggak tahu. Oke, makasih banget Mbak Gina udah Iya, mau ngobrol-ngobrol. oke sama-sama. Gila. Terima kasih sudah diundang. Iya, sebagai orang ilmu komunikasi ketemu orang ilmu komunikasi lagi kayaknya menyenangkan sekali. Aduh, thank you banget. Oke, sama-sama. Ada pesan-pesan terakhir buat yang nonton nih?
sebagai seorang perempuan yang sibuk? Kalau oke, pesannya apa ya, kalau buat saya jangan takut untuk bukan takut, jangan ragu untuk mengaktualisasikan diri karena itu menyenangkan sekali gitu ya. Eee, dan untuk masuk ke politik nggak usah takut juga gitu ya, karena memang saya tuh udah terbiasa banget ada di lingkungan yang mostly laki-laki gitu ya. Di Hmm. sekarang, misalnya di lingkungan pekerjaan pun, di IT isinya laki semua, di Mm-mm. politik isinya laki semua gitu ya, saya Hmm. tuh selalu menjadi minoritas gitu. Jadi, ayolah kita perempuan gitu ya, bisa menjadi mayoritas di tempat-tempat yang saat ini gitu ya, Hmm. kita menjadi minoritas gitu. Widih, sedap. Sebuah quote banget itu tuh buat perempuan-perempuan luar sana Iya dong. yang masih bingung harus ngapain. Mhm. Thank you banget Mbak Gina. Ya, sama-sama. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang nonton, ini dia contoh nih, 24 jam, 7 hari seminggu sampai masuk rumah sakit, itu jangan dicontoh gitu ya. Jangan ya, saya di rumah sakit sambil meeting, Tuh kan saking sambil kerja. sibuknya gitu kan ya, kita paling nggak bisa dicontoh semangatnya lah Ya semangatnya lah. buat perubahan, apalagi Ya, buat orang banyak. ya. Itu yang paling penting. Oke, kalau gitu Abai cabut. Mbak Gina. Ya, terima kasih, selamat. Dadah.